ikut mazhab. Ikut mazhab wajib. Orang tanpa mazhab maka tidak ada pegangan. Karena kita berpegang langsung kepada ayat Al-Quran dan hadis tidak mampu. Kan mampu. Imam Bukhari penghafal hadis, tetapi beliau tidak mendirikan mazhab. Kenapa Imam Bukhari berpegang kepada mazhab? Karena beliau sadar, saya tidak mampu mentakhrijkan hukum daripada hadis, walaupun saya paham terhadap ribuan hadis. Imam Bukhari meribai hadis gapai, tetapi hana gemumat langsung hukum bahadis. Mamanya retak katanya wata pegang. Mari kita berpegang hukum kepada Al-Quran. Cocok tu. Al-Quran dan dapai. Hadis dan dapai. Lihat dapai kan nampu makna. Lempu makna hanjun maksud. Inilah Imam Bukhari penghafal hadis, tetapi beliau tetap berpegang kepada mazhab Syafi'i. Imam Muslim penghafal hadis, tetap beliau berpegang kepada mazhab. Semua ulama-ulama besar ahli tafsir dan sebagainya berpegang kepada mazhab. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin Al-Qurtubi, semua, bahkan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, As-Suyuti dan sebagainya, ahli-ahli penghafal hadis semua. Tapi beliau tetap berpegang kepada mazhab. Karena kenapa? Beliau paham tidak ada kemampuan seseorang melainkan diberikan kemampuan oleh Allah sebagaimana kemampuannya Imam Hanafi, kemampuannya Imam Maliki, kemampuannya Imam Syafi'i, kemampuannya Imam Hambali. Maka orang yang tidak bermadhab, apakah penghuni neraka? Penghuni neraka rasago hana iman. Apabila tidak memiliki iman, maka mereka neraka. Apakah tidak bermadhab salah? Salah. Menurut siapa? Menurut kita ahli madhab. Menurut mereka yang tidak bermadhab, mereka pasti akan mengatakan kami tidak salah. Jadi secara aturan hukum tidak ada madhab itu salah karena tidak ada pegangan. Untuk orang kira kita nyong, nyopakan lagi nyong kapu buat. Ay lagi nyong lupu buat ilong karena lekot tungku pulen. Tungku pulen pakai lagi nyong kapega. Lekot guru pulen. Sampai nasilsilah hingga kepada para imam mazhab, karena imam mazhab begitu hasil ijtihadnya. Imam mazhab ditanyakan oleh Allah, kenapa engkau hasil ijtihad demikian? Ya Allah, ada hadis Rasulullah, apabila kami berijtihad, benar ijtihad, kami dapat dua pahala, pahala ijtihad dan pahala benar. Apabila kami berijtihad salah, kami dapat satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Karena beliau ahli mujtahid, dari hasil ijtihadnya dapat pahala walau salah. Salah dan benar yang tahu cuma Allah. Sedangkan bukan ahli ijtihad, mereka tidak berhad ijtihad. Contoh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bukan ahli ijtihad. Makanya Ibnu Taimiyah tidak boleh menjadi mujtahid. Oleh karenanya pengikut daripada Ibnu Taimiyah ketika ditanya oleh Allah kenapa demikian? Karena Ibnu Taimiyah berpendapat demikian. Kemudian ditanya kenapa demikian? Karena aku hasil ijtihad sendiri. Engkau tidak cukup syarat-syarat mujtahid. Nah, ini karena Allah. Maka orang yang berada di luar mazhab nyoyo tu. Takut ke lagi orang tua baik palis buat mazhab yang biar tu. Maka hanya tu biar daripada mazhab rela. Menyatakan biar daripada pun mazhab rela. Kenapa empat mazhab itu berbeda-beda? Dikarenakan mereka memiliki rumus yang berbeda-beda. Jadi ketika didatangkan satu ayat ataupun hadis, dalam ayat tersebut ada kalimat amar. Setiap kalimat amar itu wujubu, menunjuki kepada wajib. Tetapi ketika datang ada dalil yang lain, misalnya hadis lain ataupun ayat yang lain, bisa saja menjelaskan bahwa amar itu bukan wajib, melainkan kepada sunnah. Contoh, ada satu hadis, la tasihus salata illal jamaah, kan? Tidak, kan la tasihu. La salata li jaril masjid illal jamaah. Nyaman tak? La salata li jaril masjid illal jamaah. Tidak ada salat bagi penghuni yang rumahnya di pinggir masjid melainkan dengan jamaah. Makna la salata, kalimat la salata inilah yang menjadi perdebatan karena ada maksud la salata tidak sah salat. Sehingga sebahagian ulama berpendapat apabila tidak jamaah maka salat tidak sah. Sehingga hukumnya apa? Salat jamaah itu farduin. Ada pula yang mengatakan tidak sempurna, bukan tidak sah.
Karena menunjuki la salata tidak ada kesempurnaan, maka membawaki hukum jamaah fardu kifayah. Ada yang menjelaskan la salata itu tidak mendapatkan pahala salat apabila tidak berjamaah. Salat sah tapi pahala tidak ada, gotong royong. Maka atas pendapat tersebut disimpulkan berarti jamaah itu sunnah muakkadah, sehingga ada 3 pendapat. Fardu in, fardu kifayah, sunnah muakkadah. Karena dari pemahaman la salata. Nyohino dasar. Sehingga wajib berpegang mazhab wajib. Mihana mazhab adalah nunggu. Takut palis pun mazhab dia. Bahaya dah nunggu.